Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2D3 ITA NRP 3120/5017. Baik, pada tugas praktikum konsep jaringan ini, saya akan menjelaskan mengenai Cisco Packet Tracer PKA 16.3.1 yang berjudul Troubleshoot Static and Default Route. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Baik, di sini kita dapat melihat pada bagian kiri ini adalah topologi jaringan dari Cisco Packet Tracer PKA 16.3.1 yang berjudul Troubleshoot Static and Default Route. Lalu selanjutnya pada bagian kanan ini, di sini merupakan PT activity dari Packet Tracer 16.3.1 yang berjudul Troubleshoot Static and Default Route. Pada bagian PT activity ini, yang pertama terdapat addressing tabel. Jadi di sini saya diberikan addressing tabel dari topologi jaringan ini. Pada addressing tabel ini berisi device, interface, dan IP address. Nah, di sini untuk addressing tabelnya, di sini pada bagian device terdapat R1, R2, R3, PC1, PC2, dan juga server. Setiap device ini diberikan interface dan juga IP address-nya. Baik, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan berlanjut ke bagian objektifnya. Jadi pada bagian ini, pada aktivitas ini, kamu akan memecahkan masalah mengenai static dan juga default route, dan juga memperbaiki beberapa error atau kesalahan yang akan kita temukan pada yang pertama troubleshoot IPv4 static route, lalu yang kedua troubleshoot IPv4 default route, yang ketiga troubleshoot IPv6 static route, lalu yang keempat konfigurasi IPv4 static route, dan kelima konfigurasi IPv4 default route, dan yang terakhir di sini saya akan mengkonfigurasikan IPv6 static route. Baik, selanjutnya pada bagian background dan juga skenario-nya, di sini ada background skenario-nya yang berisi di sini sebuah teknisi jaringan yang baru saja direkrut. Dia akan melakukan sebuah prakonfigurasi dari jaringan atau topologi jaringan yang sederhana untuk dideliver kepada customer atau kepada pelanggannya. Nah, teknisi itu akan melakukan stabilitas koneksi di antara tiga LAN itu. Nah, di sini saya akan memecahkan masalah mengenai topologi jaringan tersebut dan juga memverifikasi koneksi di antara host pada tiga LAN. Pada IPv4 dan juga IPv6. Nah, di sini dapat instruksi. Pada bagian instruksi di PT Activity ini, yang pertama, saya akan melocate dan juga mendokumentasikan problem ini. Nah, tetapi di sini saya akan langsung saja mempraktekannya pada penerapannya, sehingga saya tidak mendokumentasikan pada addressing tabel ini. Lalu yang kedua, di sini saya akan merepair problem atau memecahkan masalah. Jadi di sini saya akan mengkonfigurasikan device dengan konektivitas full yang tersedia di antara host dan LAN pada IPv4 dan IPv6. Nah, di sini tugas saya adalah membuat koneksivitas yang stabil di antara static route yang telah didesain ini. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke bagian selanjutnya. Nah, di sini adalah topologi jaringannya. Di sini saya akan langsung saja masuk ke bagian R1 untuk menganalisis IP address dari static route yang telah terset di sini ya. Jadi di sini saya masuk ke R1. Di sini saya langsung saja untuk seperti biasa enable. Lalu di sini saya akan melihat terlebih dahulu untuk IP route-nya dengan IPv4-nya dengan cara mengetikkan show IP route. Nah, baik, di sini saya melihat terdapat salah satu konfigurasi static route di mana dia 0.0.0.0/0 via 172.31.1.195. Nah, di sini saya akan cocokkan atau analisa apakah IP addressing ini sesuai dengan addressing tabel pada PT Activity dan juga topologi di jaringan ini. Kita lihat di sini adalah via 172.31.1.195 pada R1.
Ini adalah konfigurasi static rootnya. Nah, lalu di sini saya akan melihat pada bagian IP address pada R2. Di sini konektivitas antara R1 dan juga R2. Di sini terlihat bahwasanya dia adalah serial 0/0/0 dan juga antara R2 dan R1 adalah S0 serial 0/0/0. Jadi di sini saya langsung saja masuk ke addressing tabel di R2 pada S0/0/0 di interface-nya. Nah, di sini untuk IP address-nya yaitu 172.31.1.193/30 kelas 30. Tetapi pada static root-nya di sini dia via 172.31.1.195. Nah, ini salah dan juga berbeda dari addressing tabelnya, sehingga ini merupakan permasalahannya, dan nanti saya akan menggantinya menjadi 1.171.1.193. Nah, ini adalah konfigurasi static root dari IPv4. Lalu saya akan lihat juga konfigurasi static root dari IPv6 dengan cara mengetikkan show IPv6 root. Di sini saya lihat bahwasanya di sini terdapat 3 konfigurasi static root IPv6-nya. Yang pertama 21.2db8.23.2.2/64, yang kedua 2001.2db8.24.2.2/64, dan ketiga 2001.2db8.25.2.2/64. Ya, jadi 3 konfigurasi statik ini terhubung pada serial 0/0/0. Nah, di sini saya akan melihatnya bahwasanya untuk IPv6-nya di sini tidak dapat masalah dan sama dengan konfigurasi di addressing tabelnya, mana saya telah mencoba sebelumnya. Lalu di sini saya akan mengatur daripada konfigurasi static root-nya di IPv4 via 172.1.1.195, di mana dia harusnya .193. Jadi di sini pada R1, pada router 1, saya akan masuk ke bagian show running atau show run. Di sini saya enter saja karena dia menampilkan jaringan secara detail atau more. Nah, di sini saya melihat bahwasanya dia pada bagian IP classes, pada bagian IP root ya, 0.0.0, 0.0.0, 172.31.1.195. Ini adalah permasalahannya, di mana saya harus mengganti IP addressing ini menjadi .193. Baik, di sini saya akan mengkopikan dengan cara saya menghilangkan terlebih dahulu IP root ini. Saya akan masuk terlebih dahulu ke konfigurasi terminal, lalu saya akan masuk ke no IP root ini, no IP root 000.172.31.1.195 untuk menghapus IP root ini. Nah, di sini sudah saya hapus. Lalu selanjutnya saya copy saja di sini. Saya akan ganti IP address-nya yang harusnya 193 di sini. Lalu di sini saya akan ganti 172.31.1.193. Nah, di sini saya telah memperbarui dari konfigurasi IP root-nya dari 195 menjadi 193 sesuai dengan addressing tabelnya yang harusnya 172.31.1.193. Nah, baik. Lalu selanjutnya saya akan exit karena pada bagian R1 ini permasalahannya hanya pada IPv4 root-nya saja. Untuk IPv6-nya saya lihat tidak bermasalah dan sesuai. Lalu saya akan melihat kembali pada IPv4 dengan cara show IP root. Nah, di sini dia sudah berubah, biasanya untuk konfigurasi static root-nya 000/0 via 172.31.1.193. Nah, lalu untuk show IPv6-nya tidak ada perubahan. Untuk
untuk tidak ada perubahan. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan melihat pada bagian PT Activity. Di sini terlihat bahwasanya completion-nya sudah 16%. Nah, berarti untuk telah terperbarui di sini completion-nya adalah 16%. Nah, baik, saya akan melanjutkan lagi karena sudah selesai pada bagian device R1, router 1. Di sini saya exit saja. Nah, baik. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian router kedua di sini, R2-nya. Untuk menganalisa static route pada R2, baik dari sisi IPv4 dan juga IPv6-nya. Di sini saya akan enable dulu pada jelinya. Lalu selanjutnya saya akan melihat pada bagian IPv4 dengan cara show IP route-nya. Saya akan melihat konfigurasi static route-nya. Di sini ada dua konfigurasi static route. Kita lihat di sini pada IPv4, pada bagian pertama dia mengkonfigurasikan yaitu 172.1.1.0/25 via 172.31.1.198. Jadi di sini pada R2 dia terhubung pada jaringan konfigurasi LAN, konfigurasi static route pada LAN 1 dan juga LAN di sini pada bagian ini. Nah, di sini yang pertama ini adalah konfigurasi static route 172.31.1.0/25 dan via 172.31.1.198, dan yang kedua adalah 172.31.1.128/26 via 172.31.1.194 di sini. Nah, kita lihat di sini bahwasanya pada bagian sini konfigurasi static route yang pertama ya, pada bagian LAN pertama yaitu kan pada 172.31.1/25 dia via-nya jikalau di R2 adalah 1.198. Apakah untuk di addressing tabelnya 198 di sini pada bagian ini LAN G0/0. Nah, di sini seharusnya dia untuk via-nya di sini adalah 172.31.1.194/30. Nah, di sini seharusnya .194. Lalu untuk yang kedua di sini ada salah satu permasalahan. Lalu yang kedua konfigurasi statik pada yang kedua di sini yaitu 172.31.1.128/26 via 172.31.1.194. Kita lihat pada bagian ini. Pada bagian R3 ini seharusnya dia 172.31.1.198/30 atau plus. Jadi di sini dapat diartikan bahwa IP addressing pada konfigurasi static route ini terbalik. Sehingga untuk yang pertama ini 172.31.1.0/25-nya seharusnya dia via 172.1.1.194 dan sedemikian yang kedua ini juga seharusnya di sini 198 atau terbalik. Nah, jadi ini untuk konfigurasinya terbalik. Lalu saya akan lihat ke bagian konfigurasi IPv6 static route-nya dengan cara masuk ke bagian show IPv6 route. Di sini saya melihat terdapat dua konfigurasi static IPv6 route-nya, yaitu yang pertama 2100 db6.21.2.2/64 dan juga 2100.2 db8.2.5.2.264 via 2100 db8.24.2.2/198. Baik, kita lihat di sini. Yang pertama kita cocokkan pada LAN pertama pada konfigurasi static route. Bahwasanya di sini 2100.2.2 db8.21.2.2/64. Nah,
Di sini seharusnya adalah DB8 ya untuk IPv6-nya, tetapi di sini tertera DB6. Jadi ini nanti saya akan mengubahnya menjadi DB8. Lalu untuk via-nya di sini sama pada IPv4, tidak ada masalah. Lalu untuk yang kedua, konfigurasi IPv6 static root-nya di sini adalah sama, di sini juga tidak ada masalah. Jadi nanti saya akan mengganti via ini IP address-nya di sini yang terbalik di sini. Nah, dan juga IPv6-nya. Baik, saya akan masuk ke bagian show running atau saya ketikkan show run saja di sini. Nah, saya yang pertama akan saya konfigurasikan adalah IP classes-nya terlebih dahulu. Untuk IPv4-nya saya masuk terlebih dahulu ke konfigurasi terminal. Nah, lalu selanjutnya pada IP classes di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu untuk IP root. Kedua IP root ini dengan cara saya klik copy di sini. Saya hilangkan dengan saya delete dengan menggunakan perintah no IP root sini yang 198, dan juga yang kedua saya akan menghilangkan di sini yang kedua yaitu IP root yang via 194 dengan cara mengetikkan no IP root titik 194 di sini. Maaf. Jadi mengetikkan no di sini udah pelan. Copy 172.255.255.192.172.174. 194 saya klik. Nah, di sini sudah saya delete untuk IP root 1 dan 2. Lalu saya akan memasukkan lagi IP root di sini yang mana dia IP addressing via-nya di sini terbalik, yang seharusnya 198 menjadi 194 di sini. 194. Lalu yang kedua di sini untuk via 194 yang seharusnya 198 saya paste 198. Oke. Nah, di sini saya telah melakukan konfigurasi IP root IPv4-nya. Lalu selanjutnya tadi permasalahannya pada bagian IPv4 di sini yang terbalik, yang IP addressing-nya. Lalu untuk juga IPv6-nya juga ada kesalahan. Di sini saya langsung saja saya exit terlebih dahulu. Saya lihat pada bagian show IP root-nya apakah dia sudah berubah. Kita lihat di sini dia sudah berubah, di mana yang seharusnya 172.31.1.0/25 dan seharusnya via IP address 194, dan juga seterusnya pada bagian 172.31.1.128/126 dia seharusnya via IP address 172.31.1.1. Baik, lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian show IPv6-nya untuk mengkonfigurasikan kesalahannya di sini. Yang salah pada IPv6 di sini saya lihat konfigurasi static root-nya tadi yang saya cek pada bagian ini yang salah, yaitu IPv6-nya pada bagian 2100.2 DB6. Di sini seharusnya DB8 sesuai dengan konfigurasi IPv6 pada LAN 1 ini. Lalu untuk yang konfigurasi static root yang kedua di sini sudah benar dan tidak ada masalah. Saya masuk ke show running atau show run. Di sini saya enter saja karena dia menampilkan detailnya, more-nya. Nah, di sini saya masuk ke bagian IP flow export versi 9 di sini. Tadi yang salah adalah di sini IPv6 root 2100 DB6. Nah, di sini saya akan delete terlebih dahulu dengan menggunakan perintah no IPv6 di sini. Oke. Oh ya, saya masuk terlebih dahulu konfigurasi terminal. Saya delete terlebih dahulu IP root-nya. Oke, saya delete. Lalu saya masukkan lagi dan dengan mengganti pada bagian DB6-nya menjadi DB8. Sini DB8.
Baik. Lalu saya akan exit, saya akan lihat konfigurasi jaringan lagi pada R2, show IP root-nya. Di sini kita lihat sudah sesuai dengan addressing tabel dan juga konfigurasi static root-nya via 1.194 dan juga yang kedua di sini sudah sesuai. Lalu selanjutnya saya akan melihat konfigurasi dari IPv6-nya. Konfigurasi static root pada IPv6. IPv6 V6 root, enter. Baik, di sini dia sudah berubah menjadi DB8 dan sudah cocok dengan tracing tabel. Baik, di sini saya telah masuk ke bagian R2. Saya akan masuk ke melihat mulai completion-nya. Di sini completion-nya sudah 64% pada Cisco Packet Tracer. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian konfigurasi yang terakhir, yaitu ke konfigurasi router yang ketiga. Nah, baik. Jadi di sini adalah R3 atau router 3. Di sini dia terkonfigurasi pada static root-nya. Saya akan lihat dulu. Saya enable. Lalu saya melihat mengenai IP root-nya. So IP root. Lihat. Nah, dia untuk R3-nya dia terhubung pada terdapat tiga konfigurasi static root-nya, yaitu yang pertama 172.31.0.0/24 dan juga yang kedua 172.1.0/28. Lalu untuk konfigurasi static root yang ketiga 172.1.1.192/30. Nah, di sini saya akan analisa apakah ada kesalahan dari konfigurasi static root ini. Nah, di sini static root-nya untuk R3 terhubung pada jaringan. Di sini jika saya melihatnya 31.0.0/24. Dia terhubung pada bagian line kedua. Lalu yang kedua ini konfigurasi static root-nya 172.31.1.0/28. Di sini tidak terlihat untuk konfigurasi yang kedua, tetapi perkiraan saya adalah dia adalah di sini di line 1 terhubung pada konfigurasi static root pada line 1, di mana di sini kesalahannya bisa saja terjadi kesalahan pada kelasnya, di mana dia seharusnya kelasnya adalah 25, di sini pada konfigurasinya di sini kelasnya adalah 28. Lalu pada bagian ketiga konfigurasi static root-nya adalah 172.1.1.192/30 bisa saya temukan pada bagian ini antara R1 dan R2 ini di sini. Nah, jadi untuk perkiraan analisa yang pertama adalah kesalahan pada kelasnya di sini pada konfigurasi static root di LAN 1, di mana dia salah pada kelasnya. Untuk addressing tabelnya, IP address-nya sudah benar. Lalu saya akan masuk ke bagian IPv6-nya. IPv6 root. Nah, kita lihat di sini bahwasanya dia terhubung ada dua konfigurasi static root IPv6, yaitu 2100.2db8.22. Jadi dia terhubung pada yang pertama ini 2100.2db8.22.2/64, yaitu pada bagian LAN di sini. Lalu selanjutnya konfigurasi static root yang kedua pada IPv6-nya adalah 2100.2db8.23.2.2/64, yaitu terhubung pada LAN kedua. Nah, sini. Tapi di sini seharusnya dia kurang satu untuk konfigurasi static root IPv6-nya, sehingga nanti mungkin saya tambahkan konfigurasi static root IPv6-nya, yaitu konfigurasi pada LAN 1 ini di sini, karena pada bagian IPv4-nya di sini dia terdapat untuk terhubung pada konfigurasi static root pada LAN 1, sehingga yang IPv6-nya juga harus saya set juga untuk konfigurasi static-nya. Jadi selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian show running. Saya show dulu untuk IP root-nya. Saya setting terlebih dahulu untuk show IP root-nya di sini.
kesalahannya adalah pada bagian proses ini, analisa saya adalah kesalahan pada bagian proses, di mana di sini dia konfigurasi statiknya 172.31.1.0/28 di sini. Tetapi pada topologi jaringan ini adalah 172.31.1.0/25. Jadi di sini analisa saya adalah kesalahan pada classes-nya di sini. Jadi dia nanti harus /25. Baik, saya akan masuk ke show running terlebih dahulu. Show running. Saya enter karena dia menampilkan detail dari jaringan tersebut, Tomor. Nah, di sini saya masuk ke bagian IP classes. Di sini pada bagian yang salah adalah IP root di bagian 172.31.1.0. 172.31.1.0 itu dia dapat pada bagian ini dengan subnet mask 255.255.255.240. Nah, di sini untuk subnet masknya .240 dia tadi adalah 28, tidak salah. 28 ya, seharusnya dia 25, sehingga subnet mask harus kita ganti dari 240 menjadi 128 agar dia kelasnya menjadi 25. Baik, di sini saya akan delete terlebih dahulu IP root untuk konfigurasi statik IP root pada line 1 di sini dengan cara no, saya paste saja di sini untuk mempercepat. Saya belum masuk konfigurasi terminal, mohon maaf, saya masuk ke konfigurasi terminal, lalu saya pilih no IP root sini. Baik, selanjutnya saya akan menuliskan kembali IP root-nya di sini 172.31.1.0, di mana subnet mask-nya harus saya ganti menjadi 1.255.255.255.128 agar IP classes-nya menjadi 25 seperti pada topologi jaringan, dan juga addressing tabel yang ada pada PT activity. Jadi saya ganti 128, saya klik OK. Nah, di sini ada peringatan default root, ada pesan without gateway. Jadi di sini dapat mempengaruhi performanya. Kita abaikan saja. Oke. Lalu kita klik exit. Saya akan menampilkan IP root-nya lagi. Nah, di sini apakah classes-nya sudah berganti? Nah, di sini sudah sesuai. Di mana tadi kesalahannya pada konfigurasi statik yang kedua, di mana dia salah pada classes-nya yang 28 seharusnya menjadi 25. Jadi 172.31.0/25 sudah sesuai. Dan juga untuk konfigurasi static root yang lainnya di sini saya cek sudah sesuai. Di sini saya lihat dulu PT activity-nya sudah completion-nya sudah berjalan berapa persen. Nah, di sini sudah 80%. Jadi sepertinya tinggal sedikit untuk konfigurasinya. Baik, di sini tadi ada salah satu kesalahan lagi pada router ketiga pada bagian IPv6-nya. Saya buka show IPv6 root. Nah, di sini kita lihat bahwasanya tadi kesalahannya untuk konfigurasi static root IPv6-nya hanya dapat 2. Jadi untuk line satunya tadi belum terkonfigurasi, sehingga kurang 1 untuk IPv6 pada line 1. Konfigurasi routing statiknya pada V1 pada di sini di line satunya di sini kurang 1. Saya akan menampilkan show running untuk mengkonfigurasikan static root ke line 1 ini. Oke, saya masuk ke bagian IP flow export versi 9 di sini. Nah, dia hanya ada 2 untuk konfigurasinya, yaitu pada bagian ini line kedua dan juga line ke bagian ini. Lalu saya tambahkan saja dengan cara di sini bisa saya copy paste karena untuk serialnya sama. Jadi saya tinggal mengganti untuk bagian ini. Saya copy, saya paste di sini, saya lihat IPv6 root. Jadi dia IPv6-nya adalah 2100 db8 sama titik 21. Titik 21. Saya hanya mengganti bagian ini saja.
IP ininya saja /64 untuk flashesnya sama, serialnya juga sama 0/0/0. Saya menambahkan ini, saya klik OK. Oh, saya belum masuk ke bagian konfigurasi terminalnya, maaf. Lalu saya paste kembali 21 sini, saya klik OK. Nah, sini saya sudah konfigurasi IPv6-nya, saya exit saja. Lalu saya lihat show IP root-nya lagi, show IP root, dia sudah lengkap, dan juga show IPv6 root. Kita lihat di sini ya sudah ditambahkan yaitu 2100 db8 di sini, ternyata yang saya tambahkan baru db8.2.1.2.2/64 via serial. Di sini adalah serial 0/0/1 ya sini. Baik, lalu selanjutnya untuk konfigurasi routing dari R1, R2, R3 untuk static root dan defaultnya telah selesai saya konfigurasikan. Saya akan masuk ke saya exit dulu untuk bagian komen aslinya. Saya lihat untuk bagian completion-nya untuk PT Activity Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita lihat bahwa completion-nya sudah 100%. Artinya untuk konfigurasi telah selesai. Lalu saya ingin mengecek result terlebih dahulu. Oh, ternyata untuk cek result di log oleh Packet Tracer oleh Cisco, sehingga di sini kita dapat melihat bahwa completion-nya 100%. Baik, terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai Packet Tracer dari PKA 16.3.1 yang berjudul Troubleshoot Static and Default Root. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat sore.